Hendak antar pulaukan pisang dari Kabupaten Lembata melalui Pelabuhan Laut Loleba menuju Wakatobi, Sulawesi Tenggara, terjadi adu mulut antara petani dan petugas karantina tumbuhan. Petugas karantina tumbuhan Pelabuhan Laut Loleba menyebut bahwa karantina hewan memang sudah ada sejak tahun 2012 lalu, dan baru pada akhir Februari 2023 ini karantina tumbuhan hadir di Lembata. Petugas berjanji akan melakukan sosialisasi dan meminta petani pisang untuk mengurus perizinan sebelum pisang diantar pulaukan. Petani ikhlas melakukan perizinan melalui karantina tumbuhan di Pelabuhan Laut Loleba. Oh, mungkin tetap naik tuh. Nah, itu deh. Sama. Foto ketiga. Iya. Hari boleh seperti. Ini kedua. Ini yang kedua. Masih ada satu lagi bisa. Jadi masuk apa? Karantina hewan memang selama ini sementara jalan, tapi untuk karantina tumbuhan ini kebetulan mereka baru bergabung di Lembata, baru bergabung 1 bulanan ini ya, akhir Februari kemarin, sehingga artinya kami juga sementara sosialisasi kemarin banyak kita sosialisasi di instansi terkait di pelabuhan, terus dinas pertanian, kehutanan, itu terus ada beberapa juga di gudang-gudang yang mau kirim komoditi kayak kemiri, kacang mete, asam, itu sementara yang di lapangan ini kita sementara bergerak, artinya sosialisasi secara langsung ketika ada yang bahwa kita ini langsung di lapangan. Oke, ada tidak dia punya persyaratan, misalkan jumlahnya sekian harus dibuatkan surat atau bagaimana untuk tumbuhan? Artinya 1-2 ini saja, 1-2 tandan saja itu istilahnya barang tentengan. Tapi kalau sudah lebih sampai hitungan puluhan kilo sampai tonan memang harus. Tidak, artinya tergantung dari pemilik mau bawa sebanyak apapun. Intinya kalau sudah jumlahnya sudah sampai puluhan kilo ya harus urus. Untuk pengurusan surat bebas karantina ini bagaimana, digambarkan sedikit ya punya prosedur dari pihak pemilik barang? Kalau untuk di karantina hewan kami yang mana lebih menjaga menyangkut penyakit hewan, lalu lintas penyakit hewan. Lalu lintas keluar masuk ternak, tapi kita lebih jaga menyangkut penyakit. Begitu juga di karantina tumbuhan, juga lebih jaga ke penyakitnya. Jadi ada beberapa komoditi yang mungkin kayak ayam, kebetulan sekarang lagi tidak ada penyakit yang mewabah yang harus dijaga, sehingga mereka palingan melapor, ambil rekomendasi dari dinas peternakan setempat, sama kalau barang tentengan mungkin dari dinas peternakan setempat sini, terus melapor ke kami karantina, kami cek hewannya sehat, kami terbitkan sertifikat kesehatan hewan, langsung berangkat. Untuk biayanya sendiri, Pak? Biayanya sendiri untuk ayam dia kena berapa rupiah ya? Unggas kecil 5 rupiah per dokumennya, 5.000. Sementara untuk ternak besar kayak kambing, sapi tergantung perlakuan. Artinya kalau saya jelaskan kembali bahwa untuk ternak punya itu karena sekarang kami lagi jaga ada satu nama penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku, sehingga yang dipersyaratkan itu yang pertama dokumen rekomendasi persetujuan pemasukan daerah tujuan. Jadi contoh masuknya Sulawesi, berarti yang mereka kantongi
rekomendasi persetujuan pemasukan Sulawesi. Setelah itu mereka melapor ke Dinas Peternakan, sehingga di situ perlu ambil sampel darah untuk mengecek penyakit PMK. Nah, kalau dia bebas penyakit PMK, dia sehat, berarti dari Dinas Peternakan mengeluarkan rekomendasi peternakan, SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Terus setelah kami cek dokumen-dokumen tadi, kami karantina juga mengecek kesehatan hewannya dengan beberapa persyaratan tadi. Terus kami terbitkan sertifikat kesehatan hewan karantina. Nah, Jadi untuk sekarang ini program ini masih disosialisasikan iya, untuk di Lembata ini, Pak. iya, sebentar. Kalau di sini di pelabuhan sini ada berkantor di sini atau di Kami berkantornya di Kota Baru. Kota Baru ya? Kota Baru. Untuk sementara ini masih di Kota Baru ya? Iya, betul. Kita karena untuk di pelabuhan belum dapat kantor, sehingga kita sistemnya kadang ada kapal kita turun pemeriksaan, ada yang pengguna jasanya aktif, mereka melapor ke kantor, ada yang kita turun lapangan.